الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن الضحى ضحاك والبهاء بهاءك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آله ما أتيت عبادك الصالحين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من تخشى وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان المنفذ عن كل مدين سبحان المفرج عن كل محزن سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. يا مفرج فرج همنا وغمنا وحلا فرجا جديدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ولمن قرأت عليه وشفاء وألف قوة والبدواء وألف علم وألف بركات وألف سلامة. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Amuntai, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Amuntai yang berbahagia. Puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti Jumat Takwa pada hari ini serta menyambut bulan suci Ramadan.
salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembuka. Kedua, tausiah oleh Dr. Nasrullah Atta LC MHI. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, doa. Dan terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillah. آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi salah satu nikmat yang cukup besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehat. Kita bisa bercanda, kita bisa berhappy begitu. Alhamdulillah, di pagi hari ini subhanallah, udara yang kita hirup alhamdulillah sangat bersih, cuaca juga bersahabat, dan itu merupakan nikmat Allah yang Maha Besar. Kacau, ya. Kalau kasih ilustrasi yang sederhana, seandainya guru kita tidak ada, guru di dunia ini ya gitu. Apa yang terjadi? Dia ada pintar, ya, ada. Nah, seandainya dokter tidak ada, apa yang terjadi? Tapi bagaimana kalau Nabi tidak ada? Apa guru? Kalau Nabi tidak ada? Ya, maka sama dengan Islam tidak ada. Maka wallahu alam, kita nih jadi orang apa, menyembah apa, tidak tahu cara bergaul, tidak tahu halal haram gitu. Alhamdulillah Nabi itu ada. Maka sebagai adanya Nabi, kita bersyukur kepada Allah. Dan alhamdulillah kita semua adalah orang Islam. Nah, itu kedua. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, belum bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, salah satu ketika ini cerita, gitu, tapi belum tervalidasi katanya. Ketika bom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, begitu. Ketika itu kaisarnya Hirohito. Apa yang beliau cari ketika itu? Baca. Berapa jumlah guru yang masih hidup? Beliau tidak menanyakan berapa sisa tentara, gitu. Tidak. Ini juga diceritakan yang pernah baca itu oleh Pak Anies Baswedan, gitu. Berapa guru yang hidup? Dan beliau pengen datanya valid katanya. Artinya harus benar-benar jumlah real, bukan data yang belum terverifikasi. Dihitung kan? Kemudian apa yang terjadi? Guru-guru itu disuruh sekolah ke Eropa, ke Barat. Gitu. Dari pesan ini yang bisa kita pahami, guru tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan, tanpa guru kita tidak ada. Umum Pak, agama sama bermanfaat kita. Nah itu oleh sebab itu hargai guru. Kalau di tradisi kami biar bila kada menghargai guru itu kualat, itulah biar kualat. Ketulahan biasanya, itulah. Ketulahan itu nama hidup tuh kan nyaman, kada jelas hidupnya. Tuh. Makanya tangan yang boleh dicium tuh dua aja dia. Siapa ya? Orang tua lawan guru. Tapi laki-laki bini lah. Boleh penjung, ibu-ibunya di sini. Laki-laki gitu. Itu. Sekarang lo masuk kepada tadi poinnya adalah kita lo temukan dengan Ramadan. Poin guru tadi adalah ketika beliau meninggal dunia, maka terus akan mengalir suplai pahala ke alam kubur Sidin. Kenapa? Sidin memiliki ilmu yang baik. Berarti sama dengannya yang kita orientasikan karena sini apa ya Jumat Takwa lah, lo banyak berbicara
alam akhirat. Jadi bukan alam yang bersifat saintifik, alam gaib begitu. Kalau yang saintifik pencolahan, ya lah. Sekarang masuk kepada bagian kedua, gitu. Apa bedanya? Pian pilih mana? Lu ada duit bang? Duit 100.000 buruk punya deh. Dengan duit 1.000 hanyar. Yang buruk adalah 100.000 buruk. Nah, kadang kita memilih 1.000 hanyar. Nah, itu pertanyaannya lah. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Walaupun buruk 100.000 tetap kita pilih. Nilainya gede, karena dia punya nilai. Pakai angka. Pertanyaannya, berarti yang kita pegang di sini, kita harus punya nilai. Walaupun mohon maaf lah. Kayak bakal mau kita, ya lah. Kayak bakal kita, kekayaan kita, kayak bakal orang tua kita. Tapi kalau kita punya nilai, punya harga kata, punya harga. Tapi mohon maaf kawan-kawan sekalian, suki, nah abeh yang suki, ya lah, bungas masuk, tapi tidak punya nilai, tidak punya harga diri. Ada pasien daun hitam, ada pasien lawan guru, punya nilai kan? Tidak. Maka penting menjadikan diri kita punya nilai seperti duit 100.000. Nilai diri dia ada ya? 2. 1. Dia harus berilmu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin lama nggak ada harga kita. Mana mati? Kira-kira ilmu ini yang mana dicari? Yang mana? Non formal. Tapi kalau formal kita butuh duit. Sekolah, bisa polis juga istri kita duit. Kalau yang diberikan rezeki yang bagus oleh Allah dan rezeki terus kamu nggak Amerika di mana lah Spanyol menurut kamu juga mesinnya kalian artinya terus berkembang, kembangkan skill ilmu. Nah, kenapa ya kita ingin punya cara finansial tapi malas sekolah jauh-jauh. Tapi ada orang yang sekolahnya non-otodidak namanya, dia lebih maju. Kenapa? Dia punya nilai. Nah ini tantangan dia ke depan. Itu ya lah untuk guru-guru kita nih. Ini nyaman PNSB di sini. Pian ke depan ngalih jadi begitu. Jujur tuh. Bukan begitu apa? Makan apa? Makan angin. Hati-hati. Oleh itu skill. Kemudian yang kedua, skill yang kedua. Nah, ini hubungan jalan rahmat ya. Skill yang kedua adalah agama. Penting mempelajari agama. Yalah. Kalau di dunia nih, tadi skill materi itu penting. Yang belajar, yang suki itu penting. Tapi lo melakukan kayak apa ilmu kita, kasugihan kita bisa punya nilai. Kayak apa ya? Kayak apa kasugihan kita, ilmu kita bisa punya nilai? Ilmu agama, pencetakannya. Dia berisi duit berapa? 1 miliar. Banyak lah. Sedang sedikit bang le. Kalau banyak tuh mahal 100 M ya lah. 13 miliar ya, 1 miliar. Nah, bagaimana punya nilai? Coba orang nang hidupnya materialistik, mati aja pikirannya kayak hidup, mohon maaf lah, HP nggak dikirakan lagi, apa lah, sepeda motor apa, dapat 1 M, kira-kira berapa hari habis tuh, ya lah. Tulang KPG, tulang kamar seminggu habis. Imbas seminggu dapat 3 wih. Oh, nah ini. Hanya ini berarti. Itu lah Pak. Ada pikiran. Itu orang punya pikiran materialistik. Melihat duit, Allah. Melihat duit. Tadi itu tak. Itu orang yang ada pikiran.
Nah sekarang kita ganti. Duit saem itu kita jolong tahun depan. Ain kisah. Pasti ada hagan masa depan. Pasti ada hagan dinikmati. Silakan pian nukar iPhone kedua ini 16 kan 20 berapa harganya. iPhone 20 mendapat saya nukar iPhone 20 apa ya? Baru nukar saya duitnya banyak. Nukar apa ninja lupa saya silakan pian nikmati dunia. Tapi ingat jangan dihabiskan saya nukar. Ini mulai pintar tuh orang tuh. Lalu hagan apa aja investasi. Nah saham ya. Itu pintar toh. Kenapa? Dia sudah bisa memberikan angka saat ini menjadi nilai. Oh naik haji, nah pintar deh. Naik haji, hagan agama. Nah, jadian menyumbang, hagan masjid, hagan sekolahan, hagan anak yatim. Itulah yang akan menyertai kita dalam kubur. Dia nak ada bulan puasa nih. Oleh adalah apa puasa lah. Apa ya? Apa biar hakon nah, hakon. Nah mantap kalau kasih hadiah. Nah, hadiahnya buku bang. Dia topiknya, lalu kita pahala pengen, kenal pahalanya. Nah, itu penting kan, kenal pahalanya. Nah sekarang lo kasih ilustrasi. Ramadan itu kewian sama, tapi pahala diberikan lebih oleh Allah. Coba kalian bayangkan. Seandainya tidak ada Ramadan, maka tidak ada pelebihan pahala. Tapi karena pahala ini alam gaib, ya kita kan tertarik. Tertarik kalau pahala biar tertarik lagi. Mau tertarik, betul kita lah. Jadi pahala itu alam gaib. Jadinya peningkatan pahala kewian sama, tapi pahalanya bagaimana? Jadi misalnya apa? Biarlah anak menyumbang weh, jangan ini nyumbang, kan aja di Ramadan ya. Terus itu setiap cilingin yang lalu diisi, yang dicilingi mana nah, diisi. Tujuan apa? Penambahan. Kemudian begini, kalau kita puasa di luar Ramadan, puasa di luar Ramadan, puasa Senin, puasa Kamis, itu apa? Sunat ya, biasa. Bagus kan ya? Bagus. Tapi kalau pahala puasa di Ramadan itu bagaimana pahalanya? Kenapa? Puasanya fardu. Seandainya Ramadan kadida, nah, maka tidak akan ada puasa fardu. Ketika ada puasa fardu, maka Allah Ta'ala mengulahkan gawian akan kita. Apa nggak bisa gawian kan? Kenapa? Setiap gawian ketika kita bekerja dengan Allah, Allah Ta'ala upah. Tapi lah kata Allah, upahnya lain. Ketika di alam akhirat, maka bersyukurlah di Ramadan. Ada upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu tujuannya adalah puasa. Puasa itu bintaranya lah ya. Apa puasa? Jangan makan, jangan minum, niat subuhnya. Bila nang sudah kawin jangan jima. Puasa. Yalah, puasa kita. Tapi puasa itu lain itu sekedar itu, Pak. Hakon lah biar daging minum lupa. Allah, ya kalau kok. Hakon lah biar di akhirat di Allah Ta'ala aja. Di kita, ya Allah mana pahala puasa kau? Ya Allah Ta'ala di dia pahala puasa kau. Lapar wara, hakon lah. Nah, menutup. Berarti sama dengannya yang kita cari pahala itu, yang kita cari adalah pahala. Nah, beranglah pahala. Pahala itu adalah biar kayak duit. Seperti pian hidup di dunia, duit itu penting. Pahala itu penting ketika masuk alam kubur. Kalau ini yang penting apa? Yang penting duit atau HP, ya lah. Mati bang, pahala itu tahan deh. Pahala sekarang lihat ya pahala. Pahala di Ramadan itu bisa berkurang. Ujar Rasulullah, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Apa artinya? Perisai agar pahala kita jangan berkurang. Artinya bila ada yang mengurangi pahala puasa, nah ketangkis pakai perisai. Itu biasa diperkurang gitu, najis lah. Nah, maka bila kalian puasa, jadi beda. Pala yarkos, malah pala yarkos tuh, jangan berpandir dengan ada karuan.
bulan puasa. Tuhan hati puasa kan, jangan main-main dengan puasa. Aduh, puasa itu hebat tuh, menahan nafsu ini. Kita sama-sama belajar. Puasa nyaman, ulun yakin biar kuat kada makan kada minum. Tapi kuatkah kita menahan nafsu? Kita belajar puasanya supaya kita dapat pahala. Jadi sama dengannya, duit itu penting, hidup itu penting, masa tua itu penting, tapi masa setelah kita di alam kubur sama-sama penting. Oleh sebab itu kita mencari pahala di bulan puasa. Oke, sama-sama belajar. Semoga ini memberikan manfaat bagi pian-pian saudara Nabi khusus agar kini ulun pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjaga keimanan di bulan puasa. Bulan puasa lagi. Bulan di sini anak bertakun, misalkan orang ini tetap puasa padahal dia tidak keadaan diri sakit itu nah. Misalkan ada makan obat, ada kayak efek kejang-kejang atau sekarangnya, tapi dia tetap hendak full puasa sebulanan. Itu dihitung sebagai pahala atau apa kayak itu, padahal udaranya banyak kayak itu Pak. Terima kasih. Adalah Lestarina. Oh, Lestarina ya. Bagaimana menjaga puasa zaman terus menjaga pahala puasa lah. Keimanan di bulan Ramadan. Iman tuh bintara kawan-kawan sekalian, tahu lah bin ciri iman tuh. Nah, anak mau uji iman kita, anak lah bin mau uji iman. Nah, iman itu sesuatu perasaan yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, ulangi. Iman itu rasa yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, ini contohnya. Pian menang, tarasa tahubung lawan kita. Nah, kira-kira pian merasa kuitan ini besar biasanya lawan pian. Misalnya apa ya? Kira-kira kayak apa ya pian mendengar nasihat-nasihat kuitan respon. Kuitan ini langsung kita merespon. Nah, iman itu keterhubungan kita, rasa kita dengan Allah. Sekarang begini, lihat. Kita cek iman. Nah, apabila azan misalnya adalah hati pian tergentar dengan azan itu, hendak sudah ya hendak berjamaah ngajak masing-masing jalan. Apabila hati kita tuh kadang tergentar kayak mendengar nilai-nilai agama tuh biasa aja, hati-hati gitu. Berarti apa ya, hubungan kita dengan Allah itu kurang baik. Hati-hati biar. Nah, sekarang hubungannya dengan bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita menjaga keimanan di bulan Ramadan? Satu, cari sarana-sarana yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah merekomendasikan sarana pertama adalah ilmu. Kenapa ya? Kita tidak akan bisa memperbaiki hubungan dengan Allah tanpa ilmu. Itu penting banget. Sekarang di mana cari ilmu? Yang mana cari ilmu sekarang? Nyaman jadi, pin buka HP, cari ceramah. Aduh sana panjang-panjang 15 menit. Belum mintalah pian sehari pian dengarkan ceramah sehari nah, apa lah pian 5 menit sehari. 1 menit neraka resapi, apalah artinya 5 menit. Tapi ingat, yang 5 menit itu yang menyebabkan kita terhubung lawan Allah. Hebat toh. Nah, kali sehari, kali seminggu banyak ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua setelah itu cari fasilitas yang mendekatkan kita dengan Allah, masjid, karakter, apalagi ya, Quran, dekati. Nah itu untuk memperkuat iman. Kalau kita kadang parah lawan itu, tidak akan mungkin. Nah itu kita harus puasa. Kita ke dokter loh. Nah, telepon dokter loh dah anak puasa. Di dokter cek medis kada Allah pian. Maka pian kada boleh puasa. Kenapa bila pian puasa pian bertambah parah dari kita. Maka jangan puasa. Tapi itu harus dokter apa bandir. Jangan kita. Aku kayaknya sakit parut lah. Aku puasa. Itu lain tuh ada boleh gitu. Itu nafsu orang yang bandir. Datang ke dokter. Nah dokter karena mencegahkan kelayakan kita kada puasa. Itu bila kita puasa minta lain. Nah bila kita puasa tuh itu bisa haram toh. Kenapa ya haramnya? Secara medis
ujar dokter na ahli bila pian puasa pian berbahaya. Berarti kita membahayakan diri kita dengan asumsi yang kita pegang bahwasanya aku sayangnya kada puasa, itu boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian timbai dirimu itu kepada kebinasaan. Apa? Ya dokter jangan puasa saja. Tidak boleh gitu. Berdosa dia. Terus kayak kalau kada puasa. Nah, agama dia itu harus mendarai. Agama kita tuh menilai seseorang tuh dengan niat. Ketika kita hendak puasa, kada kau puasa karena diri ditulis puasa. Nah, harapnya. Aku lebih ada puasa ditulis puasa. Ya, mana? Kada puasa ditulis berpahala puasa. Ya, Pak, apa tidak? Nah, artinya selama 3 bulan, selama sebulan, nang kita kada puasa, kita ditulis sebagai orang nang puasa karena kita kada mau puasa. Artinya agama kita dihiratkan. Nah, bisa uteng imbah wagas di qada. Jangan dia gering pamnya. Adik kada kalau boleh. Imbah wagas kita bayar. Tapi pahalanya tetap kita dapat. Jadi jangan puasalah kalau seandainya sudah secara medis kita diklaim oleh dokter bahaya. Aduh saya gantian merasa sayangnya kada insyaallah Allah Ta'ala Maha Pemurahnya. Tapi harus klaimnya itu harus valid dari medis, bukan dari asumsi kita. Kemudian pian sehat. Amin. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.